Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 22 November tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Berdasarkan legenda kuno, Santa Cecilia adalah seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Sejak kecil ia telah berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika sudah dewasa, orang tuanya mempertunangkan dia dengan Valerianus, seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur tetapi masih kafir. Sebagai anak yang mulai beranjak dewasa, ia cukup bijaksana menghadapi ulah orang tuanya. Ia tidak menolak permintaan kedua orang tuanya karena ia yakin Tuhan yang Maha Kuasa akan membantunya dalam niat baiknya itu. Ketika hari perkawinannya tiba, ia berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Setelah menjadi seorang istri, Cecilia dengan berani berkata kepada suaminya mengenai tekadnya untuk hidup suci. Valerianus pun mematuhi apa yang diikrarkan oleh istrinya itu setelah melihat malaikat pelindung yang selalu menjaga Cecilia. Valerianus pun turut menjadi Kristen setelah dibaptis oleh Paus Urbanus. Kedua suami istri ini terus mempertahankan imannya di tengah penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus oleh Kekaisaran Romawi. Setelah suaminya dibunuh, Cecilia pun ikut ditangkap dan disiksa dengan berbagai macam cara. Akhirnya, ia pun meninggal sebagai seorang martir Kristus pada tahun 230. Dalam abad kelima, di Roma didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormatinya, dan devosi-devosi rakyat kemudian segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejawi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 20. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu,
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu akan dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memberi dengan tulus. Beberapa bulan lalu, ada suatu penelitian yang mengungkapkan bahwa warga Indonesia menempati urutan pertama dalam hal saling membantu selama masa pandemi COVID-19. Satu hal yang menggembirakan di tengah keadaan bangsa kita yang sedang mengalami krisis. Penderitaan tidak membuat kita lupa akan pentingnya saling memberi satu dengan yang lain. Saudaraku terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang kekayaan serta pengelolaannya. Yesus membandingkan antara pemberian dana bait Allah dari orang kaya dan seorang janda sederhana. Yesus menunjukkan perbedaan mendasar antara 2 jenis persembahan di bait Allah tersebut. Yesus menjelaskan bahwa bukanlah apa yang diberikan seseorang yang mengungkapkan kedermawanannya, melainkan apa yang dimiliki oleh seseorang. Persembahan dari janda itulah yang nilainya jauh lebih besar daripada milik orang-orang kaya tersebut. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nilainya besar bukan dari segi jumlah uangnya, tetapi dari kesungguhan hati dalam memberi kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, tentunya Yesus tidak bermaksud merendahkan persembahan orang-orang kaya tersebut. Hal yang ingin Yesus tekankan ialah pentingnya memberi dengan sepenuh hati. Nilai persembahan janda miskin menjadi besar karena diberikan kepada Allah dengan hati yang tulus. Inilah yang menjadi pesan bagi kita pada hari ini. Hidup adalah memberi, memberi adalah panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Yesus tidak pernah menuntut standar jumlah atau nilai nominal dari pemberian kita. Tapi satu hal yang selalu diinginkannya dari kita ialah kesungguhan hati dalam memberi kepada sesama. Ada banyak orang yang perlu dibantu di sekitar kita. Atas salah satu cara kehadiran mereka adalah undangan Yesus bagi kita untuk terlibat dalam misi keselamatan.
Maka, marilah kita makin melibatkan diri dalam misi tersebut dengan semakin meningkatkan ketulusan hati kita dalam memberi kepada sesama. Semoga demikian. Amin.